Perkenalkan, nama saya Nimade Febrianti Lestari dari kelas RMIK 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem endokrin. Anatomi sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Adapun kelenjar yang dihasilkan, yang pertama kelenjar hipotalamus, yang kedua kelenjar hipofisis atau pituitari, yang ketiga kelenjar pineal, yang keempat kelenjar tiroid, yang kelima kelenjar paratiroid, yang keenam kelenjar timus, yang ketujuh kelenjar pankreas, yang kedelapan kelenjar adrenal, yang kesembilan kelenjar gonad. Kelenjar hipotalamus berasal dari kata hipo yang berarti bawah. Jadi kelenjar ini terletak di bawah talamus otak. Hipotalamus memiliki banyak fungsi, yaitu fungsi pengendalian atau regulasi tubuh. Contohnya pengendalian suhu tubuh, nafsu makan, dan rasa haus. Kelenjar hipotalamus menghasilkan hormon-hormon. Yang pertama ada corticotropin releasing factor atau CRF yang berfungsi menstimulasikan pengeluaran hormon adrenokortikotropik. Yang kedua ada thicotropin releasing factor atau TRF yang berfungsi menstimulasikan pengeluaran hormon tirotropik. Yang ketiga ada folate stimulating hormone releasing factor atau FSH RF yang berfungsi menstimulasikan pengeluaran FSH atau folate stimulating hormone. Yang keempat ada prolactin inhibiting factor atau PIF yang berfungsi menghambat pengeluaran prolaktin. Yang kelima ada luteinizing hormone relaxing factor atau LHRF yang berfungsi menstimulasikan pengeluaran LH atau luteinizing hormone. Yang keenam ada growth hormone releasing factor atau GHRF yang berfungsi menstimulasikan pengeluaran hormon tubuh. Yang kedua ada kelenjar hipofisis atau pituitari, merupakan kelenjar endokrin yang terletak di dasar hipotalamus. Dijuluki sebagai master of gland. Fungsi mengontrol atau mengendalikan kerja dari kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis dikendalikan oleh hipotalamus. Adapun hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, yang pertama ada thyroid stimulating hormone atau TSH yang berfungsi merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang kedua ada hormon adrenokortikotropik hormone atau ACTH yang berfungsi merangsang konteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Yang ketiga ada folate stimulating hormone atau FSH yang berfungsi mendorong pembentukan dan pematangan gamet. Yang keempat ada luteinizing hormone atau LH yang berfungsi mendorong sekresi. Yang keempat ada luteinizing hormone atau LH yang berfungsi mendorong sekresi hormon reproduksi di ovarium dan testis. Yang kelima ada prolaktin yang berfungsi menstimulasikan sekresi air susu oleh kelenjar susu. Keenam ada prolaktin yang berfungsi menstimulasikan sekresi air susu oleh kelenjar susu. Yang ketujuh ada hormon melanoktin stimulating hormone atau MSH yang berfungsi mengatur penyuburan pigmen pada sel-sel melanofor kulit sehingga mempengaruhi perubahan warna kulit. Dan yang kedelapan ada oksitosin yang berfungsi membantu merangsang kontraksi otot pada uterus. Yang kesembilan ada hormon antidiuretik hormone atau ADH yang berfungsi menjaga kadar air dalam tubuh. Selanjutnya ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di epitalamus atau bagian pusat otak. Fungsinya untuk mensekreksikan hormon melatonin yang terkait dengan jam biologis dan pengaturan irama sirkadian. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pineal yaitu melatonin yang berfungsi mengatur siklus tidur manusia. Selanjutnya kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di bagian leher, tepatnya di bawah kartilago atau bagian jakun pada pria. Berfungsi untuk memproduksi serta mensekresi hormon-hormon yang berperan dalam mengontrol proses metabolisme tubuh.
Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yang pertama ada tiroksin dan triodotironin yang berfungsi yang pertama membantu proses metabolisme, yang kedua pertumbuhan fisik, yang ketiga perkembangan mental, yang keempat kematangan seks, yang kelima distribusi air dan garam dalam tubuh, dan yang kedua kalsitonin yang berfungsi menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Selanjutnya kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di bagian belakang kelenjar tiroid dan jumlahnya ada 4. Fungsi kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroid untuk mengatur kalsium darah. Adapun hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid yang pertama ada PART hormon yang berfungsi meninggikan kadar kalsium darah, menurunkan kadar fosfat. Yang kedua, adrenalin yang berfungsi mengubah output jantung, menaikkan tekanan darah, mempercepat pengubahan glikogen menjadi glukosa pada hati, menaikkan gula darah, mengubah glikogen menjadi asam laktat pada otot, menambah konsumsi O2, menaikkan suhu tubuh dan kecepatan metabolisme basal, merangsang kerja sistem saraf pusat. Yang ketiga ada hormon noradrenalin yang berfungsi menyempitkan pembuluh arteriol, vasokonstriksi, menaikkan sistol dan diastol, menaikkan tekanan darah. Selanjutnya, kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dekat trakea, tepatnya di atas jantung dan dilindungi oleh tulang sterum. Selain berperan sebagai kelenjar endokrin, berperan juga dalam sistem kekebalan tubuh. Adapun hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus yang pertama ada timopoietin dan timulin. Keduanya berfungsi dalam proses pembuahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Dan yang kedua ada hormon timosin yang berfungsi menguatkan respon imun dengan menstimulasikan pembentukan sel T. Selanjutnya, kelenjar pankreas merupakan kelenjar yang bisa berfungsi sebagai kelenjar endokrin atau jadi kelenjar eksokrin. Sebagai kelenjar eksokrin memproduksi enzim pencernaan oleh inikar, memproduksi senyawa biokarbonat oleh sel cetroacinar. Sebagai kelenjar endokrin, pankreas mensekresikan hormon yang berfungsi mengatur kadar gula darah. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang pertama ada insulin yang berfungsi mengubah gula darah menjadi gula otot di hati sehingga kadar gula darah menurun. Yang kedua ada glukogen yang berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat. Selanjutnya kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal berasal dari kata ad yang berarti di atas dan renal berarti ginjal. Letak adrenal di atas ginjal dan bisa juga disebut sebagai anak ginjal. Berfungsi memproduksi hormon yang mengendalikan sistem metabolisme, kekebalan tubuh, respon terhadap stres dan tekanan darah. Adapun hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal yang pertama korteks mineral yang berfungsi menyerap natrium darah, yang kedua ada glukokortikoid yang berfungsi mengubah protein menjadi glikogen dalam hati, mengubah glikogen menjadi glukosa. Yang ketiga ada androgen yang berfungsi membentuk sifat kelamin sekunder pria. Yang keempat ada adrenalin yang berfungsi mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah, meningkatkan kerja saraf simpatik, salah satunya saraf yang mempengaruhi kerja jantung. Dan yang terakhir ada noradrenalin yang berfungsi bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Dan yang terakhir ada kelenjar gonad, yaitu ovarium pada perempuan dan testis pada laki-laki. Gonad atau kelenjar seks atau kelenjar reproduksi adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet dari suatu organisme. Disebut sistem endokrin karena keduanya dapat menghasilkan hormon, yaitu hormon reproduksi. Adapun hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gonad
Yang pertama, pada ovarium atau kelenjar gonad pada wanita menghasilkan hormon. Yang pertama ada estrogen yang berfungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan. Yang kedua ada progesteron yang berfungsi penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Dan yang kedua testis atau kelenjar gonad pada pria. Yang pertama, hormon yang dihasilkan yaitu testosteron yang berfungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Sekian pemaparan materi mengenai anatomi sistem endokrin. Terima kasih.